Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Alia Fajrina dengan NIM 2301015077. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di jurusan bimbingan konseling. Nah, di BKU Hamka, saya tidak hanya belajar tentang bagaimana membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahannya, tetapi juga belajar bagaimana caranya menumbuhkan potensi diri, membangun karakter, dan menjadi pribadi yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, jika kamu ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama dan berperan dalam menumbuhkan generasi berakhlak, mari join saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di jurusan bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai interaksi sosial dalam membentuk perilaku. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurmawati, MPD Konseling. Materi yang pertama mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini merupakan proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya dalam hubungan bermasyarakat. Interaksi sosial ini merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Artinya, selama manusia itu masih hidup, mereka akan terus melakukan interaksi. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang bersosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Nah, melalui interaksi ini, manusia tidak hanya saling berkomunikasi, melainkan juga belajar mengenai nilai, norma, dan perilaku yang berlaku di lingkungannya. Tanpa adanya interaksi sosial ini, manusia tidak akan mampu mengembangkan dirinya secara utuh. Nah, maksudnya adalah perilaku seseorang itu terbentuk melalui proses interaksi yang terus-menerus sepanjang hidupnya. Misalnya nih dari lingkungan sosialnya, individu itu belajar meniru, meneladani, dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, teman-teman, interaksi sosial ini tidak muncul secara spontan, melainkan ada dua faktor utama yang mempengaruhi intensitas dan kualitas hubungan sosial seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor internalnya. Faktor internal yang mempengaruhi interaksi sosial seseorang itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kebutuhan sosial, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah kepribadian. Yang pertama itu kebutuhan sosial. Setiap manusia itu memiliki dorongan alami untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, kebutuhan sosial ini adalah keinginan alami manusia untuk berhubungan, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Nah, balik lagi, manusia adalah makhluk sosial, sehingga ia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Ketika kebutuhan sosial individu itu terpenuhi, misalnya mereka diterima di lingkungan pertemanannya, seseorang akan menunjukkan perilaku yang ramah, terbuka, dan menghargai orang lain juga. Sebaliknya, jika kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi, misalnya mereka dikucilkan, nah individu itu bisa menarik diri, merasa mudah marah, atau bersikap menantang. Yang kedua adalah emosi. Nah, emosi adalah reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, seperti senang, marah, takut, sedih, atau bahagia. Nah, emosi ini berperan penting dalam menentukan bagaimana seseorang merespons atau berperilaku dalam interaksi sosialnya. Emosi positif ini mendorong perilaku sosial yang baik seperti menolong, menghargai, dan berempati. Sebaliknya, emosi yang negatif ini bisa menimbulkan konflik, pertengkaran, atau penolakan terhadap orang lain jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kemampuan mengelola emosi dengan baik ini sangat penting agar seseorang bisa berinteraksi secara sehat dan menunjukkan perilaku sosial yang positif. Yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini mencerminkan bagaimana cara seseorang itu beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Nah, kepribadian ini adalah ciri khas atau pola perilaku, cara berpikir, dan perasaan yang konsisten dalam diri seseorang yang dapat membedakannya dengan orang lain. Kepribadian ini terbentuk dari gabungan antara faktor genetik dan faktor pengalaman hidupnya. Orang yang berkepribadian terbuka atau ekstrovert itu biasanya mereka lebih mudah bergaul, lebih aktif, dan lebih suka bekerja sama gitu. Sedangkan orang yang lebih tertutup atau mereka memiliki kepribadian yang introvert, mereka kan cenderung akan menjadi lebih pendiam, terus berhati-hati dalam bersosialisasi, dan biasanya mereka lebih menyukai interaksi dalam lingkup yang kecil gitu. Nah, kepribadian ini juga mempengaruhi bagaimana itu cara seseorang dalam mengatasi konfliknya,
cara berkomunikasinya, dan dalam membuat keputusan sosialnya. Dari kepribadian ini juga, kita bisa menentukan gaya dan pola interaksi seseorang. Apakah ia akan menjadi lebih aktif, pendiam, terbuka, atau tertutup, yang pada akhirnya itu akan membentuk perilaku sosialnya dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Faktor eksternal ini dibedakan menjadi 4 bagian, teman-teman. Yang pertama ada budaya, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat adalah norma sosial. Yang pertama adalah budaya. Nah, budaya ini adalah sistem nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, budaya ini nih sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara seseorang itu berinteraksi dan membentuk perilaku sosialnya. Budaya ini juga menjadi pedoman dalam menilai apa yang dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas dalam suatu masyarakat. Nah, contohnya di Indonesia, budaya sopan santun itu kan sudah diajarkan sejak kita kecil. Nah, maka seseorang akan terbiasa mengucapkan salam, menunduk ketika sedang melewati di depan orang tua, atau menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Nah, itu sebagai bentuk penghormatannya. Sebaliknya, orang yang dibesarkan dalam budaya yang lebih individualis, ya mungkin mereka akan menunjukkan perilaku yang kemandirian dan kebebasan pribadi dalam bertindak. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Keluarga ini merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama nih yang paling berpengaruh dalam pembentukan perilaku seorang anak. Di dalam keluarga ini, anak itu belajar mengenai bagaimana caranya berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan mengekspresikan emosinya. Pola asuh orang tua, hubungan antar keluarga, dan nilai-nilai yang diajarkan di rumah itu sangat menentukan kepribadian dan cara seseorang itu berinteraksi. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan komunikasi terbuka biasanya akan memiliki perilaku sosial yang positif seperti empati, sosial, dan mudah beradaptasi. Sebaliknya, anak yang sering menyaksikan pertengkaran atau kekerasan dalam keluarganya bisa tumbuh dengan perilaku yang agresif atau sulit mempercayai orang lain karena dia berkaca dari perilaku apa yang diajarkan di rumahnya. Yang ketiga adalah pendidikan. Melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal, itu menjadi sarana yang penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku sosial individu. Nah, melalui pendidikan juga, seseorang itu belajar mengenai nilai, moral, etika, disiplin, dan keterampilan sosial. Sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tapi juga tempat untuk belajar bersosialisasi. Nah, guru dan teman sebaya itu menjadi figur penting dalam membantu individu itu dalam belajar bekerja sama, toleransi, menghargai perbedaan, dan memahami aturan. Yang terakhir adalah norma sosial. Norma sosial ini adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar sesuai dengan harapan bersama. Norma ini bisa berupa norma agama, seperti mengajarkan kejujuran serta kepedulian terhadap sesama, norma kesopanan, seperti menuntut seseorang itu untuk berbicara dengan sopan santun pada orang yang lebih tua, norma hukum, seperti melarang mencuri atau berbohong, dan adat istiadat. Nah, norma sosial ini juga berfungsi sebagai pengendali sosial agar individu itu tidak berperilaku menyimpang. Nah, dengan menaati norma-norma ini, perilaku sosial itu bisa menjadi lebih tertib dan harmonis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses terbentuknya interaksi sosial. Interaksi sosial itu terbentuk menjadi 4 proses utama, yaitu yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, dan yang keempat adalah empati dan simpati. Oke, yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini merupakan proses sosial ketika seseorang meniru perilaku, sikap, atau gaya orang lain yang dianggapnya menarik, penting, atau patut dicontoh. Nah, biasanya hal ini terjadi antara secara sadar maupun tidak sadar, dan umumnya itu muncul pada anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa orang dewasa bisa melakukan ini gitu. Nah, melalui imitasi ini, seseorang itu belajar mengenai norma, nilai, dan kebiasaan sosial yang berlaku di lingkungannya. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah proses sosial ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai panutannya, teladannya, atau role modelnya, dan berusaha menyamakan diri dengan orang tersebut, baik dalam sikap, nilai, maupun gaya hidupnya. Nah, jika imitasi hanya meniru bagian luar, maka identifikasi ini melibatkan perasaan dan keinginan untuk benar-benar
menjadi seperti orang yang ditiru. Nah, identifikasi ini membantu seseorang itu membentuk pribadi dan nilai diri melalui tokoh-tokoh yang mereka kagumi. Yang ketiga adalah sugesti. Sugesti ini merupakan proses sosial ketika seseorang menerima pengaruh, pendapat, atau pandangan dari orang lain tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, biasanya ini muncul karena seseorang itu memiliki rasa kagum, rasa hormat, rasa penuh percaya kepada pihak yang memberi sugesti. Nah, sugesti ini bisa bersifat positif atau negatif. Sugesti itu juga menunjukkan bagaimana pengaruh sosial dan kepercayaan terhadap orang lain dapat membentuk perilaku seseorang. Yang keempat adalah simpati dan empati. Simpati adalah perasaan tertarik dan ikut merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau penderitaan orang lain tanpa benar-benar mengalami hal itu sendiri. Nah, simpati ini biasanya muncul sebagai bentuk kepedulian emosional. Nah, simpati ini juga mendorong seseorang untuk menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap orang lain. Selanjutnya, empati. Empati itu merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu berpikir dari sudut pandang orang lain, dan mampu membantu atau melakukan sesuatu untuk membantu orang lain seolah-olah kita berada di posisi mereka. Empati itu lebih kuat dari simpati karena melibatkan perasaan dan pemahaman yang secara mendalam. Nah, empati ini membentuk hubungan sosial yang erat dan tulus karena disadari oleh pemahaman dan kasih sayang yang secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perspektif interaksi sosial. Dari berbagai disiplin ilmu yang ada, interaksi sosial itu dapat dilihat melalui dua sudut pandang utama, yaitu perspektif psikologi sosial dan perspektif sosiologi. Yang pertama merupakan perspektif psikologi sosial. Nah, dalam psikologi sosial, interaksi sosial ini dipahami sebagai proses belajar sosial yang membentuk perilaku manusia. Artinya, seseorang itu berperilaku ya karena mempelajari pola perilaku, nilai, dan sikap dari lingkungannya, baik melalui proses observasi maupun pengamatan langsung. Nah, perilaku manusia itu nggak muncul begitu saja, tapi dipelajari dari interaksinya dengan orang lain, dan faktor seperti reward atau punishment, serta pengaruh sosial itu juga sangat mempengaruhi bagaimana cara seseorang itu bertindak. Nah, dari sudut pandang psikologi sosial, interaksi sosial adalah sarana pembelajaran perilaku individu. Individu itu membentuk perilakunya melalui proses meniru, mencontoh, dan menyesuaikan diri terhadap norma serta nilai sosial di lingkungannya. Yang kedua adalah perspektif sosiologi. Nah, dalam sosiologi, interaksi sosial itu dilihat melalui teori interaksionisme simbolik yang menjelaskan bahwa perilaku sosial itu muncul dari makna yang diciptakan dalam proses interaksi antar individu. Manusia ini tidak hanya berinteraksi secara otomatis, tapi memberi makna terhadap perilaku, simbol, dan komunikasi dalam interaksi. Nah, setiap perilaku sosial itu memiliki makna simboliknya, misalnya melalui bahasa, ekspresi, atau gestur. Nah, manusia juga menafsirkan makna dari tindakan orang lain dan menyesuaikan perilakunya berdasarkan pemahaman itu. Nah, hubungan sosial juga itu terbentuk melalui proses komunikasi dan pemaknaan bersama. Nah, menurut sosiologi, perilaku seseorang itu tidak hanya hasil dari pengaruh luar, tetapi juga dari makna yang ia pahami dan ciptakan sendiri dalam proses interaksi. Nah, artinya, masyarakat itu terbentuk karena adanya kesepahaman terhadap simbol dan makna yang digunakan bersama. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai tentang upaya membangun interaksi sosial yang sehat. Nah, agar interaksi sosial ini menghasilkan perilaku positif, diperlukannya beberapa upaya, seperti yang pertama, menumbuhkan komunikasi empatik, yang kedua, menanamkan pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah membiasakan perilaku prososial. Pertama adalah menumbuhkan komunikasi empatik. Nah, komunikasi empatik ini berarti komunikasi dengan kemampuan memahami perasaan dari sudut pandang orang lain. Dan dalam konteks empatik ini, komunikasi tidak hanya mendengar melalui telinga, tapi juga merasakan dengan hati dan memahami konteks emosional dari lawan bicaranya. Nah, komunikasi empatik ini membantu menciptakan hubungan sosial yang hangat dan penuh perhatian, sehingga interaksi menjadi lebih positif dan bermakna. Yang kedua adalah menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya membentuk kepribadian seseorang agar memiliki nilai, moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang baik.
Nah, pendidikan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pendidikan karakter yang kuat, individu itu bisa mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan bertindak sesuai dengan norma sosial. Hal ini yang menjadi dasar penting bagi terciptanya interaksi sosial yang sehat dan beradab. Yang terakhir adalah membiasakan perilaku prososial. Perilaku prososial ini adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu, menolong, atau memberi manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya imbalan. Perilaku ini muncul dari rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Perilaku prososial ini memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian antar anggota masyarakat, serta mendorong terbentuknya perilaku sosial yang positif dan harmonis. Kesimpulannya adalah, interaksi sosial merupakan dasar terbentuknya perilaku manusia. Melalui interaksi, individu itu belajar memahami diri, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mengembangkan nilai-nilai moral serta sosial. Dengan pengelolaan yang baik, interaksi sosial dapat membentuk kepribadian positif dan memperkuat kohesi sosial.